الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah lagi Maha agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, senang sekali dakwah Islam kita kembali hadir di hadapan Anda dalam acara Syiar dan Syair, karena dengan syiar kita berbagi, dengan syair kita bersenandung, tiada kata seindah doa. Tentunya tiadalah manusia yang tidak ingin bahagia. Nah, konsep tema kita hari ini adalah bahagia perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang sudah hadir. Ada Ustadz Muspardi MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, senang sekali nih. Kita akan mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Dan tentunya ada audiens setia yang ikut melantunkan syair dakwah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Insya Allah. Ini audiens kita hari ini dari mana nih? Sedikit Askia. Stekib Askia. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nambah semangat kita ya Ustadz ya. Dan menambah tema kita bahagia perspektif Islam nih. Sebenarnya dalam Islam bahagia itu yang seperti apa nih Ustadz? Mohon penjelasannya, tafadhalil masykur. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dan Ananda yang di studio, yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga dilapangkan urusannya, Amin. dimudahkan rezekinya, Amin. disegerakan jodohnya bagi yang belum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang harus jelas juga upahnya dulu baru bisa semangat ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada pagi hari ini Allah masih karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita hadir di ruang studio ini, dan pemirsa semuanya juga bisa beraktivitas. Semoga Allah lancarkan aktivitasnya. Amin. Salawat dan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sesuai tema kita pagi ini, Yes. ya, bahagia menurut perspektif Islam. Tadi sudah diawali oleh qori kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 202 yang berbicara tentang bahwa manusia itu semuanya menginginkan kebahagiaan. Dia ingin hasanah hidup di dunia ini dan juga hasanah di akhirat dan terlepas dari siksaan api neraka. Iya. Cuma saja problemnya hari ini semua orang, ya, semua orang yang menginginkan kebahagiaan itu menempuh cara yang berbeda. Ada orang yang punya anggapan dia akan bahagia ketika dia punya uang yang banyak. Iya. Sehingga dia dari pagi sampai sore bahkan sampai malam berjuang sekuat tenaga, cari uang sebanyak-banyaknya, ya. Bagaimana dia bisa bahagia? Tapi ternyata setelah dia dapatkan uang begitu banyak, ternyata hatinya juga tidak bahagia. mendapatkan kebahagiaan. Betapa banyak kita dengar kisah, ya, orang-orang yang kaya bahkan bunuh diri. Kenapa itu terjadi? Ya, berarti kekayaan yang dia miliki itu tidak menghantarkan dia kepada kebahagiaan. Dan ada juga orang yang mungkin yang kita temukan bahwa dia merasa dia akan bahagia ketika kekuasaan dia miliki. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah kekuasaan, berarti Fir'aun, Namrud termasuk manusia yang paling bahagia di dunia ini. Karena dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Iya. Tapi faktanya Tidak ya Ustaz. dia juga tidak bahagia. Lalu pertanyaan kita hari ini, apa sih hakikatnya kebahagiaan itu? Bagaimana sih caranya kita meraih kebahagiaan itu? Apa ukurannya menurut Islam kebahagiaan itu? Inilah yang mungkin perlu kita kupas dalam waktu yang relatif singkat ini, ya. Kita coba rujuk surat An-Nahl ayat 97, ya. Pemirsa yang di rumah mungkin bisa dibuka, ya, surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan solihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa artinya? Man itu menunjukkan kepada barang siapa? Barang siapa, siapa saja yang beramal soleh, ya, beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dan dia seorang yang beriman. Kata Allah, jaminannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan balasan kepadanya hayatan thayyibah, kebahagiaan, kehidupan yang baik, ya, nikmatnya ketaatan, rizki yang halal dan lain sebagainya, ya. Wala najziyannahum ajrahum, dan sesungguhnya pasti akan kami berikan nanti di akhirat kelak, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, balasan yang lebih baik dari apa yang dia perbuat, ya, di dunia ini. Nah, jadi kalau kita rujuk kepada surat An-Nahl ayat 97 ini, Allah dengan jelas menjawab bahwa siapa orang yang dijamin mendapatkan kebahagiaan oleh Allah, satu syaratnya dia adalah orang yang beramal soleh. Yang kedua syaratnya dia orang yang beriman. Lalu orang yang beramal soleh yang seperti apa? Ya, yang termasuk kategori apa amal soleh itu? Amal soleh itu menurut para ulama, ya, diartikan amal soleh menurut Ibnu Katsir itu yang sesuai perbuatannya itu dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, perbuatannya. Prinsipnya kalau dalam ibadah mahdoh, ibadah yang sudah diberikan contoh seperti sholat, ya, puasa, dikasih contoh oleh Nabi, berarti prinsipnya dalam beribadah kerjakan sesuai apa yang diperintahkan,
Tapi kalau dalam hal bermuamalah, berekonomi, bermasyarakat, prinsipnya kerjakan selama tidak dilarang. Nah, itu prinsipnya. Ya, kemudian tentu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Karena innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, jadi kalau kita rujuk kepada ayat tadi, jaminannya kalau orang sudah beramal soleh, kemudian dia beriman, melaksanakan niatnya dengan ikhlas, maka jaminannya adalah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah inilah yang oleh Ibnu Abbas, sahabat utama Rasulullah, juga sekaligus sepupu Rasulullah, orang yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah, Allahumma faqahu fid din wa 'allamahu ta'wilah. Ya. Jadi Rasulullah doakan khusus nih. Ibnu Abbas ini usia dia lahir 3 tahun sebelum Rasulullah pergi hijrah ke Madinah. Dan dia terkenal dengan ahli tafsir yang luar biasa, mendapatkan doa khusus. Dan Ibnu Abbas mengartikan hayatan thayyibah di ayat ini asya'adah, ya, kebahagiaan. Dan pernah Ibnu Abbas itu ditanya oleh para sahabat, ya, oleh para tabi'in, ditanya, apa ukurannya kebahagiaan itu? Ini yang mungkin akan kita eksplorasi. Ada 7. Ada berapa? Ukurannya ya, Ustaz. 7. Ya, ada 7. Ya, 7 indikator ukuran kebahagiaan seseorang di dunia ini. Ya, di dunia ini orang itu baru bisa dikatakan bahagia hidupnya kalau memenuhi 7 unsur ini. Apa itu, Ustaz? Ada penasaran nih. Ya, tahu. apa itu? Kita urai ya satu persatu. Yang pertama, qalbun syakirun. Apa yang pertama? Qalbun syakirun. Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Jadi hati yang senantiasa bersyukur. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Bahkan di hadis lain Rasulullah katakan orang mukmin itu ajaib. Ya. Dalam setiap urusannya, ya, pasti mendapatkan kebaikan. Karena dia ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jadi nggak ada alasan untuk alay, mengatakan putus asa, galau, dan lain sebagainya. Seperti ungkapan anak muda yang mungkin banyak sekarang di sosmed itu, ketika ada masalah saja sedikit dia curhat via sosmednya masing-masing. Iya. Ya, ungkapan putus asa, ungkapan galau, itu menunjukkan bukan perilaku orang yang beriman. Bukan juga sekaligus menunjukkan bukan orang yang bahagia itu. Karena ngadunya nggak ke Allah ya, Ustaz. Bukan mengadunya kepada Allah. Iya. Jadi dia harus bersyukur. Kata Allah, surat Ibrahim ayat 7 itu, kalau dia bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Tetapi kalau dia kufur, mengingkari nikmat Allah, maka Allah azabnya adalah sangat pedih. Jadi apa tipsnya agar kita menjadi manusia yang bersyukur? Agar kita bersyukur itu dalam urusan dunia ini, agar kita bersyukur, maka kita harus melihat ke bawah. Kalau dari segi dunia ya, dari Ustaz, segi ya? dunia. Tapi kalau dari segi akhirat, justru kita melihat ke atas. Iya. Ya, ke atas dalam arti, kok orang itu BP-nya lebih rendah dari saya tahun masuk kuliahnya. Tapi bacaan Qur'annya lebih baik. Ya, puasa sunatnya rajin, sedekahnya banyak. Kalau untuk itu kita harus melihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia, alhamdulillah saya bisa kuliah. Masih banyak teman-teman saya yang tidak kuliah. Iya. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Alhamdulillah saya sehat. Ini dari segi kultur kita di Minangkabau sesungguhnya banyak ungkapan ya yang mendukung ini. Ketika misalnya kita jatuh nih, alhamdulillah, untung. Nggak patah ya. Untung lah nggak patah. Kalau sekedar luka. Iya. Kalau patah atau langsung meninggal, untung lah meninggal. Ya, untung lah meninggal, lain tidak menanggung sakit. Untung. Maksudnya itu mengajarkan bersyukur itu. Ya, budaya Minang yang seperti itu mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya. Jadi prinsipnya lihat ke bawah dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat baru lihat ke atas. Ya, tipsnya harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, syaratnya ukuran kebahagiaan itu al-azwaju sholih au solehah, pasangan hidup yang soleh maupun soleha. Karena bisa saling mengingatkan ya, Ustaz. Ya, bisa saling mengingatkan, dan pasangan hidup itu adalah setengah dari jiwa kita, setengah agama, ya. Dan dia akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Oleh karena itu agama ini menuntun seorang akan menikah itu, pada umumnya orang menikah dilihat karena
kecantikannya atau kegantengannya dia milih pasangan, Iya. atau karena keturunannya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. Kalau dapat keempat-empatnya itu bagus, itu luar biasa. Luar biasa. Itu sangat dianjurkan, ya. Tetapi kalau harus memilih di antara yang 4 ini, kata Rasulullah, utamakanlah agamanya. Tapi hari ini faktanya di masyarakat kita, kalau orang akan menikah, biasanya yang ditanya secara umum Pekerjaannya oleh dulu, masyarakat ya. kita apa yang ditanya? Kerjanya apa gitu ya? Kerjanya apa? Udah punya rumah belum gitu? Udah ya, punya Ustaz? rumah belum? Ya, udah tamat sekolahnya atau belum? Ya, saya kira ini Kori ini contoh yang luar biasa. Saya Iya. tahu mahasiswa Askia masih kuliah, beliau berani nih menikah. Masya Allah. Ya, berani menikah, menghalalkan ya perilakunya ya dengan bingkai agama ketimbang, maka saya sering ngompori mahasiswa nih untuk berani menikah, bukan berani pacaran. Iya. Ya, kalau ada yang ngajak pacaran, tolak aja kata saya. Tolak aja. Ya, tolak aja, sampaikan kalau Anda berani, yuk kita gabung uang belanja kita, Iya. minta izin sama orang tua, ya, betapa hematnya jadinya. Ya, Aturannya daripada kos-kosnya 2 ya, terjebak Ustaz, ya? kepada perzinahan, Iya. lebih baik legalkan melalui pernikahan. Kalau sudah terlalu khawatir ya dalam perbuatan zina, kan sudah menjadi wajib hukumnya menikah. Tapi kalau masih belum, masih mempersiapkan menjadi ibu yang baik, menjadi bapak yang luar biasa, ya tentu kita persiapkan dulu sampai benar-benar matang semuanya. Jadi prinsipnya satu kepada orang tua. Jadi jangan minder ketika anaknya ini menjadi problem juga. Di Askia ini salah satu kampus yang komitmen juga untuk membangun generasi Qurani, ya generasi cerdas dan Islami itu mengalami tantangan juga mungkin sedikitnya di masyarakat kita ketika anaknya hijrah, fokus berislami, oh kok ndak laku anak ambo, ndak ada orang datang, ya dan lain sebagainya. Dan pacaran mungkin sudah dianggap permisif sudah dianggap hal yang Lumrah. biasa saja di masyarakat kita. Udah lumrah gitu ya? Ya, Ustaz? padahal dalam Islam ya harus ada adab-adabnya sebelum menempuh ke jenjang pernikahan. Dan banyak bukti menunjukkan bahwa ketika orang mengawali dengan pacaran itu nggak ada garansi dia akan awet rumah tangganya. Iya. Justru nenek moyang kita dari dahulu ya kenalnya saat sudah menikah saja awet dia sampai ke cucunya. Hari ini ya bisa ditonton saja di infotainment pacarannya sampai 15 tahun Nikahnya ya cuman setahun barangkali ya. 2 tahun cerai bubar ya, berarti itu ada faktor yang tidak kebahagiaan. Dan Sumbar mungkin termasuk salah satu yang angka perceraiannya juga cukup tinggi. Baik, Oleh Ustaz. karena itu ini koreksi bagi kita. Berarti memang alhamdulillah beruntung lah Ya. ya bagi orang-orang yang sudah mendapatkan istri dan suami yang soleh dan soleha itu ya Ustaz ya. Ya. Baik, yang ketiga apa lagi nih Ustaz? Yang ketiga, auladun abror, anak yang baik atau anak yang soleh. Apa keutamaannya, apa untungnya setelah kita dapat istri, pasangan hidup yang soleh maupun solehah tadi? Ya, tahapan berikutnya mendapatkan anak yang soleh maupun solehah. Ya, anak yang soleh dan soleha itu dijanjikan dalam sebuah hadis izamata. Ya, apabila mati anak Adam ini terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya ialah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu sangat beruntung orang tua memiliki anak yang soleh. Berarti itu kebahagiaan yang tidak terputus ya Ustaz? Kebahagiaan yang tidak terbayar oleh uang. Iya. Ya, akan senantiasa menjadi investasi bagi orang tuanya. Bagaimana dia berhasil mendidik anaknya, dia sudah meninggal, itu yang akan menolong dia di saat dia tidak mampu lagi untuk beramal, berbuat sesuatu untuk dirinya. Doa anak yang soleh itu yang diterima. Baik Ustaz. Ya, itu yang poin yang ketiga. Ya, dan tantangan kita hari ini untuk mendidik anak yang soleh itu memang cukup berat. Baik. Ya, kayak tapi kita tahan dulu nih Ustaz Kita tahan dulu. pembahasan Oke. kita. Oke, Pembahasan hangat kita sampai 3 baru ya Ustaz ya. Sampai 3. Ada 4 Oke. lagi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami juga menunggu dialog interaktif dari pemirsa di 0751 463133. Kita akan segera kembali tetap di Syiar dan Syair. Saya bangga jadi orang Indonesia, serta semua keramahan. serta cita rasa yang terpaut di dalamnya Tapi segala keunikan itu akan hilang. dan lenyap jika kita tidak pandai menjaganya. Padahal menjaga itu Sederhana.
Sesederhana kalau kita bisa saling menyapa, ramah, dan tersenyum satu sama lain. Hey bro. Sesederhana bisa bebas berkarya dengan cita rasa Indonesia tanpa rasa